Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan materi kami yang berjudulkan Peramalan Keuangan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama adalah Desi Wulandari, di mana saya berkesempatan untuk menyampaikan pengertian peramalan keuangan. Dan yang kedua adalah Fajar Akbar Nuari, di mana Fajar Akbar Nuari akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang metode-metode dari peramalan. Dan yang ketiga ada Nur Sakila Lubis, di mana Nur Sakila Lubis akan menjelaskan tentang sebuah kasus dan kesimpulan dari penyampaian atau pemaparan materi kami pada hari ini. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peramalan. Peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Asumsi dasar dalam penerapan teknik-teknik peramalan adalah jika kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, maka kita dapat mengubah kebiasaan kita saat ini menjadi lebih baik dan akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. Sebenarnya untuk apa sih peramalan di dalam suatu perusahaan? Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan. Peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. Peramalan sebenarnya apa sih tujuan peramalan itu bagi perusahaan? Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Menurut Horizon, peramalan dapat dibagi menjadi 3, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana jangka pendek kurun waktunya adalah kurang dari 1 tahun, dan jangka menengah kurun waktu 1-5 tahun, dan jangka panjang kurun waktu lebih dari 5 tahun. Nah teman-teman, mungkin sekian aja penjelasan tentang pengertian apa itu peramalan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Akbar Nuari tentang metode-metode dalam peramalan. Metode peramalan 1. Metode kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pertama modal seri waktu atau metode direct berkala. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Kedua, model atau metode kasual mengonsumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen variabel. Kedua, metode kualitatif, metode yang pada umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh instruksi emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakila Lubis akan melanjutkan materi dari sadar tersebut, yaitu contoh kasus. Yang pertama, data PT Pauzi tahun 2009 sampai 2013. Yang kedua, data permintaan musiman penjualan sepatu PT Suzy setiap triwulan dari tahun 2009 sampai 2013. Nah, untuk menghitung data dari kedua PT tersebut, kita dapat menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode series, yaitu salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan-kumpulan data pada masa lalu. Dan yang kedua, kita menggunakan metode time series, adalah metode peramalan dengan menggunakan analisis
pada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu. Kesimpulannya, peramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan suatu produk, dan peramalan juga dapat diartikan sebagai tahapan awal dalam suatu produk dalam jangka panjang atau di masa yang akan datang. Dan peramalan sangat diperlukan dalam suatu perusahaan karena setiap kegiatan atau keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi kegiatan di masa yang akan datang perusahaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.